Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Tapi sebelum kita bahas mengenai pembelahan sel, akan kita review dulu materi pertemuan sebelumnya mengenai struktur sel. Jadi ini adalah gambar dari struktur sel eukariotik. Contohnya adalah sel hewan. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai nama struktur yang ditunjukkan oleh nomor beserta fungsinya. Jadi yang pertama itu adalah nukleolus atau anak inti. Nah, di dalam anak inti ini terdapat DNA yang membentuk kromosom ya. Fungsinya anak inti ini ya yang ada di dalam inti sel yang mengandung DNA dan kromosom ini adalah untuk mengatur segala aktivitas sel. Jadi semua kegiatan sel itu diatur oleh inti sel ini. Kemudian untuk nomor 2 itu adalah membran inti sel. Nah, membran inti sel ini fungsinya adalah sebagai pelindung ya, pembatas antara anak inti sel dengan cairan sitoplasma. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, maka makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam, yaitu makhluk hidup prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel, contohnya adalah bakteri, dan makhluk hidup eukariotik, yaitu makhluk hidup yang memiliki membran inti sel, contohnya adalah tumbuhan, hewan, manusia. Nah, selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 itu adalah titik-titik. Nah, ini adalah ribosom. Fungsinya ribosom itu adalah untuk sintesis protein. Nah, di dalam sel ribosom ini ada yang menempel di retikulum endoplasma, ada juga yang tersebar di dalam sitoplasma. Nah, selanjutnya itu adalah nomor 4. Nomor 4 ini adalah vesikel. Vesikel ini berfungsi untuk membantu transport produk hasil sintesis di dalam sel. Contohnya, ribosom ini kan fungsinya untuk mensintesis protein. Nah, protein hasil sintesis dari ribosom ini setelah dirakit dan dimodifikasi, nantinya itu akan ditransport ke bagian sel yang lain dengan bantuan vesikel-vesikel ini. Nah, selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 ini adalah retikulum endoplasma. Karena dia ditempeli oleh ribosom, maka dia merupakan retikulum endoplasma kasar. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya adalah untuk menampung dan merakit hasil produk sintesis dari ribosom, yaitu protein. Nah, selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ini adalah badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah memodifikasi produk hasil dari ribosom yang menempel di retikulum endoplasma. Jadi ribosom yang dihasilkan oleh ribosom itu setelah ditampung dan dirakit di retikulum endoplasma, selanjutnya akan dialihkan ke badan Golgi nomor 6 ini. Di badan Golgi proteinnya itu dimodifikasi menjadi bentuk yang siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 ini adalah mikrofilamen. Nah, selain mikrofilamen itu ada juga yang namanya mikrotubulus, tidak ditunjukkan di dalam gambar sini. Nah, mikrofilamen dan mikrotubulus ini fungsinya adalah sebagai sitoskeleton, rangkanya sel. Jadi, dua organel ini berfungsi terkait ketika sel mengalami pembelahan ya. Selanjutnya untuk yang nomor 8 itu adalah retikulum endoplasma halus ya. Dia disebut halus karena tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, fungsinya RE halus ini adalah untuk sintesis asam lemak, steroid, kolesterol, produk-produk selain protein ya. Selanjutnya adalah nomor 9. Nomor 9 ini adalah gambar dari mitokondria. Mitokondria fungsinya adalah untuk respirasi sel. Jadi, makanan yang kita makan, sari-sari makanannya setelah diserap di usus halus, nantinya itu kan akan dibawa oleh darah. Nah, dari darah nanti akan dibawa ke jaringan-jaringan, dari jaringan akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, sari-sari makanan itu nantinya itu akan diolah di dalam sel
di organel mitokondria ini. Ya, makanan itu nanti akan diolah, diubah menjadi energi. Energi digunakan untuk beraktivitas. Kemudian nantinya akan menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2O yang dikeluarkan pada saat proses pernafasan. Nah, selanjutnya kita bahas yang nomor 10. 10 ini adalah gambar dari vakuola. Pada hewan, vakuolanya itu jumlahnya banyak tetapi bentuknya kecil-kecil, ya, berbeda dengan vakuola tumbuhan yang jumlahnya sedikit tetapi ukurannya besar. Nah, fungsinya vakuola itu apa? Jadi fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan hasil sintesis di dalam sel. Jadi semua makanan setelah disintesis oleh sel yang sudah tidak diperlukan lagi itu nantinya akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan di dalam vakuola ini. Nah, selanjutnya adalah nomor 11. Nomor 11 ini adalah gambar untuk menunjukkan sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel. Fungsinya sitoplasma adalah tempat terjadinya seluruh aktivitas sel. Sitoplasma juga tempat di dalamnya yang ada inti sel dan organel-organel selnya. Ya, jadi sitoplasma berfungsi sebagai tempat inti sel dan organel sel, juga sebagai tempat terjadinya seluruh aktivitas sel. Nah, selanjutnya adalah nomor 12 ya. Nomor 12 ini adalah gambar untuk lisosom. Fungsinya lisosom itu mengandung enzim-enzim pencernaan atau enzim hidrolisis. Nah, enzim-enzim ini terlibat dalam proses pencernaan intrasel. Jadi, kalau ada benda asing yang masuk, maka yang menghancurkan ini adalah lisosom ini. Ya, kemudian kalau ada bagian-bagian sel yang sudah tua atau yang sudah rusak, maka bagian sel itu nantinya akan dihancurkan oleh si lisosom ini. Nah, selanjutnya adalah nomor 13. Nomor 13 itu sentriol. Jadi sentriol ini merupakan salah satu organel yang juga nantinya akan membantu pada proses pembelahan sel ya. Jadi pada pertemuan ini yaitu materi pembelahan sel, kita akan bahas materi tentang DNA dan kromosom yang ada di dalam anak inti sel ini nomor 1. Kemudian kita bicara juga mengenai sentriol ya, organelnya yang akan kita bahas adalah sentriol ini nomor 13 ya. Sekarang kita mulai ya untuk materi pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada amitosis, yaitu pembelahan spontan yang terjadi pada makhluk hidup uniseluler, yaitu makhluk hidup yang memiliki hanya satu sel. Contohnya adalah pada amoeba dan pada bakteri. Jadi makhluk hidup ini, amoeba dan bakteri ini nantinya itu akan membelah diri dari satu sel secara spontan akan berubah menjadi 2 sel. Nah, yang kedua itu ada pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini biasanya terjadi pada sel-sel tubuh. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan atau regenerasi sel-sel tubuh. Jadi kalau ada sel-sel tubuh yang sudah tua atau yang sudah rusak, nantinya akan diganti oleh sel-sel yang baru. Nah, proses regenerasi ini merupakan fungsi dari pembelahan mitosis. Nah, pembelahan sel yang ketiga adalah meiosis. Fungsinya adalah untuk pembelahan sel-sel gamet ya. Contohnya adalah pembentukan sel sperma kalau pada laki-laki dan sel ovum kalau pada sel perempuan. Sekarang akan kita bahas mengenai amitosis dulu. Jadi amitosis adalah pembelahan spontan di mana sel langsung membelah menjadi 2. Nah, biasanya terjadi pada makhluk hidup uniseluler atau bersel satu. Contohnya adalah bakteri dan amoeba. Jadi pertama-tama sel bakteri atau amoeba itu tubuhnya akan mengalami pembesaran atau pemanjangan atau istilahnya itu elongasi ya.
Jadi ukuran selnya akan bertambah besar, kemudian sitoplasmanya akan bertambah banyak, organel selnya akan direplikasi menjadi 2 kali. Begitu juga dengan DNA atau kromosomnya akan direplikasi menjadi 2 kali ya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika terjadi pembelahan maka sel anakan akan memiliki ukuran, memiliki jumlah yang sama dengan induknya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mitosis. Jadi mitosis itu adalah pembelahan sel yang biasanya terjadi pada makhluk hidup multiseluler. Nah, pembelahan sel mitosis itu biasanya terjadi pada sel-sel tubuh yang tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan untuk regenerasi sel-sel yang baru. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan dari anak-anak yang kemudian akan bertambah tingginya ya, sehingga berjalannya waktu anak-anak itu akan bertambah tingginya. Nah, itu adalah salah satu contoh proses dari pertumbuhan. Nah, pada saat proses pertumbuhan berarti sel yang ada di dalam tubuhnya itu mengalami pertambahan jumlahnya. Nah, proses pertambahan jumlah sel di dalam tubuh yang terkait dengan proses pertumbuhan inilah merupakan salah satu contoh dari pembelahan mitosis. Nah, selain itu, sel-sel tubuh kita itu semuanya ada usianya ya. Jadi ketika sel kita itu sudah rusak atau sudah tua, maka harus diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, namanya itu adalah regenerasi. Nah, fungsi dari pembelahan mitosis itu adalah terkait untuk regenerasi sel yang ada di dalam tubuh. Nah, proses dari pembelahan mitosis itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, dilanjut anafase, dilanjut dengan telofase. Tetapi sebelum memulai tahapan ini, biasanya itu dimulai dulu dengan proses yang namanya interfase. Sekarang kita bahas mengenai mitosis lebih detail. Nah, pada bagian gambar sebelah kanan bawah itu kita bisa lihat ya. Kalau fase mitosis itu terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi sebelum memasuki pembelahan mitosis, maka sel itu harus mengalami tahap yang namanya interfase. Nah, di tahap interfase ini dibedakan menjadi 3 tahapan lagi, yaitu G1, S dan G2. G itu artinya growth. S itu adalah sintesis ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau 90% dari proses ya, proses pembelahan sel itu adalah tahapan interfase ya. Kita bisa lihat sedangkan proses pembelahan mitosis itu sendiri itu hanya sekitar 10%-nya saja. Ya, jadi masa interfase itu sangat lama ya, sedangkan masa pembelahan mitosis itu hanya sebentar, hanya 10%-nya dari total pembelahan sel. Sekarang akan kita bahas dulu mengenai tahapan interfase. Jadi tahapan interfase ini itu adalah fase persiapan sebelum masuk ke fase pembelahan mitosis, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada proses interfase ini merupakan proses persiapan dan penimbunan energi sebelum pembelahan sel. Jadi sebelum sel melakukan pembelahan mitosis, maka sel itu harus disiapkan terlebih dahulu ya. Kondisi sel itu harus disiapkan terlebih dahulu supaya nanti ketika memasuki tahapan pembelahan mitosis, sel itu sudah siap ya. Nah, pada tahap pembelahan interfase ini, nukleus dan nukleusnya itu masih tampak jelas. Kita bisa lihat di gambar sebelah kanan atas ya, itu nukleus dan nukleusnya masih tampak jelas. Nah, tetapi yang tampak di dalamnya itu hanyalah
berupa benang-benang kromatin ya. Jadi kromosom yang tampak itu hanyalah benang-benang ya, benang-benang tidak beraturan itu disebut sebagai kromatin. Nah, interfase ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada fase G1, yaitu merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Jadi segala sesuatu komponen di dalam sel itu disiapkan ya, jumlahnya itu diperbanyak. Jadi kalau di situ ada karbohidrat, protein, lemak, maka komposisi karbohidrat, protein, lemaknya itu akan disiapkan, digandakan menjadi 2 kali lipat. Kalau di situ ada organel selnya, maka organel selnya juga akan direplikasi menjadi 2 kali lipat. Nah, kemudian, jadi pada fase G1 ini adalah fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Jadi fase untuk persiapan ya. Fase untuk persiapan sebelum sel itu membelah. Jadi semuanya itu harus disiapkan 2 kali lipat ya. Tujuannya apa? Supaya sel anakan itu memiliki jumlah atau komposisi antara organel selnya, kemudian komposisi zat-zat kimiawinya juga itu sama persis dengan kondisi sel induknya. Nah, yang kedua itu adalah fase S. Fase S itu adalah fase replikasi DNA. Nah, selain komposisi kimiawi dan organel-organel sel yang digandakan, ternyata pada fase S ini dilakukan juga proses replikasi DNA. Jadi DNA-nya itu juga digandakan. Tujuannya itu apa? Supaya sel anakan juga memiliki jumlah sel DNA yang sama dengan jumlah sel DNA induknya. Kemudian selanjutnya adalah fase G2. Nah, fase G2 itu merupakan tahap akhir dari persiapan sel. Jadi semua bagian sel sudah digandakan menjadi 2 kali lipat dan sel itu artinya sudah siap untuk melakukan pembelahan. Sekarang kita akan bahas mengenai tahap pembelahan mitosis yang pertama, yaitu profase. Jadi pada tahap profase, benang-benang kromatin yang tadi masih tampak terlihat di fase yang interfase, itu benang-benang kromatinnya itu mengalami kondensasi. Jadi benang-benangnya mengalami pemadatan dan penebalan, membentuk yang namanya kromosom. Nah, di gambar sebelah kanan atas ya, paling atas itu akan kita lihat ya, ada kromosom, ada yang warna hijau, ada yang warna merah atau warna pink ya. Nah, kromosom itu terdiri dari bagian lengan dan tengahnya ada bulatnya namanya sentromer ya. Ada lengan pendek atau lengan panjang. Kemudian di tengahnya ada yang namanya sentromer. Nah, satu warna yang warna hijau ini itu adalah satu kromosom. Yang pink ini juga adalah satu kromosom, ya. Nah, yang hijau ini adalah kromosom induk, ya. Sedangkan yang pink itu adalah kromosom hasil replikasi pada saat proses sintesis di interfase yang tadi ya. Ingat, pada saat proses interfase di fase sintesis ya, fase S itu kan terjadi replikasi DNA. Nah, DNA-nya itu digandakan menjadi 2 kali lipat. Nah, yang hijau ini adalah kromosom induk ya, kromosom asalnya. Nah, kromosom ini tadi menggandakan diri menjadi 2 ya. Jadi yang pink ini adalah kromosom anakannya, kromosom hasil replikasi dari yang hijau ini. Nah, selanjutnya pada proses profase ini, kromosom yang tadi ya, yang kromosom yang hasil penebalan dari benang-benang kromatin itu menggandakan lengannya membentuk yang namanya sister kromatid ya. Jadi masing-masing kromosom ya, jadi warna hijau itu melakukan menggandakan lengannya, yang pink juga menggandakan lengannya. Nah, pada saat kondisi seperti ini, kromosomnya itu disebut sebagai sister kromatid ya, disebut atau biasa disingkat sebagai kromatid ya. Nah,
Kemudian di dalam sel, kondisi lainnya itu sentriol ya, salah satu organel sel yang membantu pada saat proses pembelahan sel itu adalah sentriol. Nah, sentriolnya itu bergerak ke kutub yang berlawanan ya. Jadi ada kutub utara, ada yang ke kutub selatan. Nah, pada saat ini membran inti selnya itu menghilang ya. Jadi membran inti sel itu tidak tampak lagi pada saat proses profase. Sedangkan pada proses metafase ya, kromosom itu berbaris di bidang ekuator ya. Jadi maksudnya kromosom di sini itu adalah yang kromatid ya. Jadi hasil dari kromosom yang menggandakan diri tadi kan disebut sebagai kromatid ya. Kromatidnya itu akan bergerak ke bidang ekuator. Jadi tengah-tengah lingkarannya ditarik oleh benang-benang spindle yang dihasilkan oleh si sentriol ini ya. Jadi benang-benang spindlenya itu mengikat kromatid di bagian sentromernya ya. Jadi ketika diikat, ditarik, maka si kromatid ya itu akan berjajar lurus di bidang ekuator. Ini adalah gambar untuk proses metafase ya. Sebelah kanan paling bawah ini adalah proses metafase ya. Jadi diingat-ingat kalau kita mengamati sel di bawah mikroskop pada saat proses pembelahan mitosis ya, ketika kita melihat sudah tidak ada membran inti selnya, kemudian kromosomnya sudah berubah menjadi kromatid, sudah tidak terlihat membran inti sel dan sentriolnya sudah ada di kutub-kutub, maka ini adalah proses profase. Nah, sedangkan ketika kita lihat kromatidnya sudah berjajar di bidang ekuator karena tertarik oleh benang-benang spindle, maka ini adalah proses metafase. Sekarang kita akan bahas mengenai tahapan anafase. Jadi pada tahap anafase ini, kromatid yang tadinya berjajar di bidang ekuator itu akan ditarik oleh benang-benang spindlenya sentriol menuju arah yang berlawanan ya. Jadi nantinya kromatidnya itu akan terpisah ya. Kromatid sisternya itu nantinya akan terpisah ke ujung satu dengan ujung lainnya. Nah, pada saat anafase ini kita bisa lihat kalau membran selnya itu sudah mulai ada cekungan ke dalam ya. Jadi siap-siap untuk membelah. Nah, kemudian pada tahapan telofase membran inti ini sudah terbentuk kembali ya. Jadi sudah ada bagian anak intinya itu sudah ada dua ya, yang ada di masing-masing kutub. Kemudian sudah ada membran inti selnya masing-masing ya. Nah, kemudian membran selnya juga sudah cekung agak ke dalam ya. Ini adalah persiapan untuk membelah ya. Ada istilah yang namanya sitokinesis, pemisahan sitoplasma juga ya. Jadi nanti ketika membran selnya melakukan cekung ke dalam sempurna, maka nanti sel ini akan membelah menjadi dua sel yang baru. Nah, barusan sudah kita bahas ya mengenai pembelahan mitosis. Jadi kesimpulannya pada proses pembelahan mitosis itu terjadi biasanya pada sel-sel tubuh. Kemudian tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Kemudian pada pembelahan mitosis itu dihasilkan jumlah anakannya itu 2 ya. Jadi dihasilkan jumlah 2 sel, jumlah selnya itu 2 dengan kromosom itu sama dengan jumlah kromosom induknya. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis ini terjadinya itu biasanya pada sel-sel gamet. Nah, kalau pada laki-laki yaitu untuk pembentukan spermatozoa, kalau pada perempuan untuk pembentukan ovum. Nah, pada proses meiosis ini jumlah sel anakannya itu berbeda dengan yang dihasilkan oleh mitosis. Kalau mitosis itu kan tadi dihasilkan 2 sel anakan. Kalau meiosis itu jumlah sel anakannya itu adalah 4. Nah, kromosomnya itu adalah separuh dari jumlah kromosom induknya.
Nah, untuk tahap pembelahan meiosis itu ada 2 tahapan ya, dibagi menjadi meiosis 1, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan meiosis 2. Nah, pada pembelahan meiosis 1 itu disebut juga sebagai pembelahan reduksi ya. Sedangkan pada proses pembelahan meiosis 2 itu prosesnya sama dengan pembelahan mitosis. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pada pembelahan meiosis 1 itu disebut juga sebagai pembelahan reduksi? Karena pada pembelahan meiosis 1 itu terjadi pengurangan jumlah kromosom ya dari kromosom induknya. Sehingga sel anakannya itu hasilnya nanti pada akhir meiosis 1 itu memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom induknya atau reduksi ya, mengalami reduksi. Nah, tujuannya apa kok harus terjadi reduksi kromosom? Karena begini ya, sel tubuh pada makhluk hidup itu sifatnya itu adalah diploid ya atau 2N. Jadi kalau misalnya pada manusia jumlah kromosom sel tubuhnya itu adalah 23 pasang atau sama dengan 46 kromosom ya. Sedangkan sel gamet manusia itu adalah sifatnya haploid ya. Jadi sel gamet makhluk hidup itu sifatnya haploid. Kalau pada manusia sel spermatozoa itu kromosomnya itu jumlahnya adalah 23. Sel ovum juga sama 23. Nah, jadi jumlah sel gamet itu harus separuh dari jumlah sel kromosom tubuh induk ya. Jadi karena apa? Karena begini, ketika nantinya sel ovum dan sel sperma itu mengalami fertilisasi ya pada saat proses perkawinan, nantinya kan sel ovum dan sel sperma itu akan melebur. Nah, peleburannya nantinya akan berubah menjadi zigot. Nah, zigot ini nantinya akan memiliki kromosom 2N ya. Kalau ovum N, sperma ini N, maka ketika fertilisasi zigotnya itu akan memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid. Nah, zigot ini nanti akan tumbuh menjadi embrio, embrio nanti ini akan tumbuh menjadi janin, janin ini akan tumbuh menjadi bayi, kemudian lahir menjadi manusia yang normal ya. Nah, ketika jumlah ovum itu 2N dan ketika jumlah sperma itu juga 2N, artinya diploid, maka nantinya ketika terjadi proses fertilisasi atau peleburan gamet jantan dan gamet betina, zigot yang terbentuk itu adalah 4N ya. Nah, ketika zigot itu 4N berarti dia itu sudah tidak sama dengan kromosom sel induknya. Nah, perlu diingat kelainan jumlah kromosom itu mengakibatkan kecacatan atau bahkan kematian ya. Itulah alasannya kenapa pada saat proses pembentukan gamet ya, entah itu spermatozoa atau ovum, itu harus dilalui melalui proses meiosis agar terjadi reduksi jumlah kromosom anakan dari jumlah kromosom induk. Ini adalah penjelasan ya, digambarkan dengan skema. Jadi kalau misalnya sel tubuh perempuan itu adalah diploid, yaitu jumlah kromosomnya 46, kemudian yang laki-laki juga sama 46. Nah, ketika terjadi proses pembelahan meiosis untuk membentuk gamet, kalau perempuan itu membentuk telur, itu nanti telurnya itu kromosomnya adalah N atau haploid atau separuh dari jumlah kromosom sel tubuh. Nah, sedangkan yang sperma juga sama, juga memiliki separuh jumlah dari kromosom sel tubuh, yaitu juga N kromosom atau 23 kromosom. Nah, ketika si telur sama sperma itu terjadi fertilisasi, maka akan terbentuklah zigot. Zigotnya itu adalah 2N ya. Kalau 2N berarti jumlah kromosomnya adalah 46 kromosom. Nah, jumlah kromosom zigot itu akan sama dengan jumlah kromosom induk ya, bapak ibunya. Nah, kondisi jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induk ini ya, jadi sama-sama 46 ini itu menandakan kalau ini adalah proses yang normal ya. Jadi ini nanti akan tumbuh menjadi manusia yang normal. Nah, ini adalah skema jika
proses pembelahan meiosis itu tidak ada ya, jadi berarti tidak ada reduksi. Jadi ketika terjadi proses fertilisasi, maka jumlah gametnya itu tetap masing-masing 46. Nah, sehingga zigotnya yang terbentuk nantinya itu akan memiliki jumlah kromosom 2 kali dari jumlah kromosom induknya. Nah, begitu juga ketika nantinya ada perkawinan lagi selanjutnya ya, maka akan otomatis kromosomnya itu akan menjadi 2 kali lipatnya lagi. Nah, ingat ya, perubahan jumlah dari kromosom itu bisa mengakibatkan kematian ya. Yang berwarna merah usually lethal ya, artinya biasanya itu dapat menyebabkan kematian pada anaknya ya, pada zigot atau embrio hasil perkawinan tersebut. Nah, untuk tahapan meiosis itu dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk meiosis 1 itu tersusun atas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan yang meiosis 2 itu tersusun atas profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, sebelum tahapan profase 1 ya, sebelum tahapan meiosis 1 itu sama juga mengalami proses interfase ya, jadi selnya mengalami persiapan terlebih dahulu. Nah, proses interfase antara pembelahan mitosis dan meiosis itu sama ya, jadi sama-sama mengalami fase G1, S, dan G2. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai meiosis 1, yaitu tahapan profase 1. Nah, tahap profase 1 ini dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, pada tahapan leptoten, kromatinnya itu mulai menebal membentuk kromosom ya. Jadi yang awalnya benang-benang kromatin ya, yang acak kadut tadi mulai menebal, kemudian tampaklah kromosom. Nah, selanjutnya adalah zigoten ya. Jadi kan pada proses interfase itu kan ada yang namanya tahapan sintesis ya. Jadi kromosomnya itu melakukan replikasi DNA ya, kemudian terbentuklah kromatid. Nah, pada tahapan zigoten ini kromatidnya itu mengganda ya, jadi membelah mengganda ya, menduplikasi. Nah, kemudian kromatid ini yang mengganda itu tadi menempel, membentuk sinaps ya, membentuk sinaps. Jadi menempel. Selanjutnya itu ada yang namanya pakiten ya. Nah, kromosom pasangannya ya yang sama atau biasa disebut kromosom homolog itu saling mendekat, kemudian terbentuklah tetrat ya, jadi berjejer 4. Ya, kita lihat kalau yang di leptoten itu kan tadi masih 2 ya, 1 merah, 1 biru. Nah, di zigoten itu sudah mengganda kromatidnya. Jadi yang biru itu sudah ada 2, yang merah juga ada 2 ya. Tapi di sini masih sendiri-sendiri, hanya masih terbentuk sinaps ya, penempelan sedikit. Nah, kemudian di fase pakiten itu sudah berjejer kromosom homolognya ya, berjejer 4 ya. Nah, pada tahapan pakiten ini sudah mulai terbentuk crossing over ya. Jadi ada tertaut ya, penautan. Kita lihat ya di gambarnya yang tengah itu adalah pakiten. Jadi yang pakiten itu sudah mulai berjejer 4 membentuk tetrat, kemudian sinapsnya itu sudah full penuh ya. Sudah mencakup seluruhnya dan sudah mulai timbul crossing over atau penautan. Kemudian ada yang dilanjut dengan proses diploten ya. Pada diploten itu sinapsnya sudah tidak tampak ya. Karena apa? Karena proses crossing over itu sudah terjadi. Nah, dan kiasmanya itu tampak ya. Kiasma itu adalah titik pada yang terjadi pada crossing over ini. Nah, itu adalah kiasmanya. Nah, selanjutnya adalah diakinesis ya. Pada proses diakinesis crossing overnya itu sudah selesai ya, proses penautannya. Nah, pada saat ini membran ininya sudah mulai menghilang. Nah, sehingga pada akhir tahap profase 1 itu tampak
kromosom homolog yang berjejer tetrad ya. Jadi ada 4 dan kromosomnya itu mengalami crossing over. Kemudian membran intinya itu juga menghilang. Nah, ini adalah hasil yang didapat pada profase 1. Nah, setelah profase 1 itu dilanjut dengan proses metafase 1. Pada tahap proses metafase 1 yang berjejer di ekuator itu adalah kromosom homolognya ya. Bedanya dengan proses mitosis, kalau proses mitosis pada tahap metafasenya tadi yang berjejer di bidang ekuator itu adalah sister kromatidnya. Nah, sedangkan pada tahap meiosis, tahap metafase 1 yang berjejer di ekuator itu adalah kromosom homolog yang tersusun 4-4 yang bersifat tetrad itu tadi ya. Jadi ada kromosom homolog ya. Kita lihat di gambar, ada biru itu menempel di merah, yang biru itu ada sepasang, yang merah ini juga ada sepasang. Ini namanya adalah kromosom homolog ya. Jadi berjejernya 4-4, 2 biru 2 merah ya. Ini namanya kromosom homolog. Nah, setelah metafase itu dilanjut dengan proses anafase ya. Jadi kalau proses anafase itu sebenarnya sama prosesnya. Jadi benang spindelnya itu menarik kromosom homolog di ekuator menuju ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah telofase dan sitokinesis. Itu adalah proses pembelahan ya. Jadi di sini sitoplasmanya juga sudah terbelah. Kemudian si dinding membran sel itu juga akan membelah menjadi 2 sel. Jadi pada akhir masa tahapan meiosis 1 itu akan dihasilkan 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom itu separuh dari jumlah kromosom induknya ya. Ini kita bisa lihat ya bandingan antara telofase sama profase sini. Nah, kalau pada profase ini kan dilihat ya, ini kromosomnya masih tetrad 4-4. Pada telofase kromosomnya itu sudah tidak tetrad ya, sudah membentuk kromosom ya, kromosom. Jadi bukan tidak tetrad membentuk kromosom bergabung dengan kromosom homolognya. Nah, setelah telofase 1, maka masing-masing sel anakan itu akan melanjutkan proses pembelahan meiosis 2 ya. Jadi masing-masing itu melakukan pembelahan profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Nah, proses pembelahan profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2 ini prosesnya sama dengan proses pembelahan mitosis ya. Persis sama dengan pembelahan mitosis. Sehingga di akhir proses pembelahan telofase 2 nantinya akan dihasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom yang haploid ya, yang haploid. Karena tadi pada saat akhir proses pembelahan telofase 1 itu kan kromosomnya sudah haploid, sudah separuh dari kromosom induk. Nah, dilanjut dengan proses pembelahan meiosis 2 yang tahapannya sama dengan proses pembelahan mitosis. Nah, sehingga pada meiosis 2 dihasilkan jumlah sel anakannya itu 4, kromosomnya itu tetap haploid. Nah, ini adalah gambar perbedaan antara proses pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pada proses pembelahan mitosis, sel induk yang berupa 2N itu langsung melakukan pembelahan ya. Tahapan profase. Nah, pada tahap profase ini yang tampak terlihat ini adalah sister kromatid ya. Kromatid anakan hasil pembelahan dari kromosom ya. Kemudian setelah terkondensasi, maka si sister kromatid ini akan berada di tengah di bidang ekuator. Kemudian pada tahap anafase, sister kromatidnya itu akan tertarik oleh benang-benang spindle oleh sentriol menuju kutub yang berlawanan. Kemudian pada saat telofase terjadi proses pembelahan sel, sehingga pada akhir prosesnya itu dihasilkan 2 sel anakan yang jumlahnya itu ada 2 sel anakan dengan jumlah kromosomnya itu diploid, yaitu sama dengan kromosom induknya. Nah, kemudian untuk pembelahan meiosis itu
dibedakan menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahapan meiosis 1 itu ada tahap profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Nah, pada proses pembelahan meiosis ini yang tampak di sini ini adalah kromosom homolognya ya. Nah, kromosom homolognya itu saling tertaut, terjadi crossing over. Nah, kemudian pada saat metafase yang tampak di ekuator itu adalah kromosom homolognya ya. Jadi berjejer 4-4 ya, berjejer dengan kromosom homolognya. Berbeda Pak dengan proses metafase pada mitosis. Kalau mitosis kan berjejernya dia satu-satu. Kalau di meiosis metafase 1 dia berjejernya itu 4-4 ya, jadi dengan kromosom homolognya. Nah, kemudian dilanjut dengan anafase. Pada saat proses anafase, maka kromosom homolog itu akan tertarik ke bagian ekuator oleh benang-benang spindle. Ke bagian kutub oleh benang-benang spindle. Nah, kemudian pada akhir telofase 1 itu terjadi proses pembelahan sel sehingga dihasilkanlah 2 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Nah, kita bisa lihat juga kalau pada kromosom anakannya ini itu ada ini merupakan hasil dari proses crossing overnya. Nah, inilah yang menyebabkan adanya variasi di dalam sel gamet ya. Sehingga ketika kita amati, kita itu tidak akan pernah menemukan sel gamet atau sel ovum itu yang nantinya akan benar-benar sama. Nah, inilah yang mempengaruhi variasi kenapa kok antara anak yang satu dengan anak yang lainnya itu bisa berbeda ya, meskipun satu ayah satu ibu ya. Ini adalah proses yang bisa dijelaskan karena adanya crossing over pada pembelahan meiosis. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan dengan proses meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Nah, proses meiosis 2 ini sama persis dengan proses pembelahan mitosis. Ini adalah tabel perbedaan pembelahan mitosis dengan meiosis ya. Kalau mitosis itu terdapatnya itu merupakan pembelahan yang terjadi di sel-sel tubuh. Kalau meiosis itu untuk pembentukan sel gonad atau sel kelamin, yaitu pembentukan spermatozoa atau sel ovum. Kemudian kalau mitosis itu terjadinya hanya satu kali. Kalau meiosis itu jadi 2 kali, yaitu ada proses meiosis 1 dan ada proses meiosis 2. Nah, untuk mitosis jumlah sel anakannya yang dihasilkan itu adalah 2 sel anak yang identik sama dengan induknya, yaitu jumlah kromosomnya adalah 2N atau diploid. Sedangkan meiosis jumlah sel anaknya itu adalah 4 sel anakan dengan jumlah kromosom anaknya itu adalah haploid atau setengah dari kromosom induknya. Nah, pada proses pembelahan mitosis, pindah silang itu tidak terjadi atau tidak terjadi crossing over, berbeda dengan meiosis. Nah, pada proses meiosis itu terjadi proses pindah silang atau crossing over. Nah, inilah yang menyebabkan adanya variasi pada sel gamet. Nah, proses crossing over ini terjadi pada profase 1 ya, pada tahap profase 1. Nah, kemudian untuk mitosis, komponen genetiknya sama dengan induknya, sedangkan meiosis itu berbeda dari induknya karena adanya si crossing over ini tadi. Nah, untuk mitosis tujuannya adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi, sedangkan meiosis untuk pembentukan sel gamet. Saya akhiri dulu untuk penjelasan materi pembelahan sel kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.